Perjalanan mendaki Bukit Kabut bukanlah hal asing bagi 5 sahabat. Rian, Dika, Wulan, Tari, dan Andre. Mereka sudah sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil, mencari tantangan dan petualangan. Tapi kali ini berbeda. Bukit ini terkenal angker, ujar Dika saat mereka bersiap mendirikan tenda di puncak. Katanya ada tenda yang pernah ditemukan kosong di sini, tapi pemiliknya tidak pernah ditemukan. Andre mendengus. Biasa, mitos-mitos buat nakut-nakutin pendaki. Namun begitu kabut turun lebih tebal dari biasanya, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Malam itu, mereka mendengar suara langka di sekitar tenda. Tidak ada angin, tidak ada hewan liar. Tapi suara itu terdengar jelas, seperti seseorang berjalan pelan-pelan di luar. Ketika Rian mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menyelimuti sekeliling mereka. Seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekedar udara dingin. Lalu sesuatu mengejutkan terjadi. Saat pagi tiba, salah satu tenda mereka milik Dika menghilang tanpa jejak. Fajar di Bukit Kabut seharusnya membawa kelegaan setelah malam yang panjang. Namun pagi itu justru penuh ketegangan. Salah satu tenda mereka, tenda milik Dika, benar-benar menghilang. Tidak ada jejak kain tenda, tidak ada bekas pasak di tanah. Seolah-olah tenda itu tidak pernah ada. Dika, suara Wulan gemetar saat menyebut nama sahabatnya. Matanya liar mencari sosoknya, tapi tidak ada tanda-tanda Dika di sekitar perkemahan. Rian langsung meraih ranselnya. Kita harus cari dia sekarang juga. Mereka menyebar, memeriksa area sekitar. Andre berlari ke arah hutan kecil di sisi bukit, sementara Tari berjalan ke arah jalur turun. Wulan tetap di tempat, memanggil nama Dika dengan suara penuh kepanikan. Tapi hasilnya nihil. Hanya kabut yang tetap menggantung tebal, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Setelah hampir 1 jam mencari, Andre menemukan sesuatu yang aneh. Hei, lihat ini, serunya. Mereka segera berkumpul. Di tanah yang agak basah karena embun, terlihat jejak kaki yang tidak beraturan. Ada banyak jejak yang mengarah ke satu tempat, ke bagian lebih dalam dari hutan. Jejak itu tampak ganjil, seolah dibuat oleh seseorang yang berjalan tanpa arah atau sedang kebingungan. Rian berjongkok, mengamati jejak dengan cermat. Ini pasti jejak Dika. Tapi kenapa jalannya berputar-putar begini? Tari bertanya, suaranya bergetar. Andre menggigit bibirnya. Mungkin dia tersesat dalam kabut. Wulan memeluk dirinya sendiri. Tapi kenapa dia bisa jalan ke sini sendirian? Tenda kita ada di tempat yang cukup terbuka. Seharusnya dia sadar kalau dia menjauh. Tak ada yang bisa menjawab. Yang lebih aneh lagi, jejak kaki itu berhenti begitu saja di tengah rerumputan basah. Tidak ada tanda-tanda kemana Dika pergi setelah itu. Saat mereka masih berdiri kebingungan, angin bertiup pelan. Kabut di sekitar mereka tampak bergerak perlahan. Dan tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam hutan. Rian, tolong. Suaranya membeku. Itu suara Dika, lirih dan samar, seperti tertelan kabut, namun jelas terdengar putus asa. Dika! Rian berteriak, langsung berlari menuju arah suara. Tapi baru beberapa langkah, Andre menarik lengannya.
Jangan gegabah, itu bisa jebakan. Rian mendelik marah. Itu suara Dika. Dia butuh bantuan kita. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Sejenak mereka terdiam. Suara Dika kembali terdengar. Kali ini lebih lemah, seolah ia semakin jauh. Wulan mulai menangis pelan. Apa kita benar-benar harus masuk? Tari bertanya pelan. Rian menghela nafas. Kita nggak bisa ninggalin Dika begitu saja. Akhirnya, dengan senter dan pisau kecil sebagai perlindungan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan mengikuti suara itu. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Kabut makin pekat dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan batang yang berlumut, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka. Wulan tiba-tiba menarik lengan Tari. Lihat itu. Mereka semua menoleh. Di depan mereka, di antara dua batang pohon besar, tergantung sesuatu yang familiar. Sebuah tenda. Tenda Dika. Tapi ada yang tidak beres. Tenda itu tampak terpasang dengan rapi, tetapi pintunya sedikit terbuka, menganga seperti sedang menunggu seseorang masuk. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada tanda kehidupan. Guys, aku gak suka ini, Andre berbisik, tapi Rian sudah lebih dulu melangkah maju. Dika? Dia memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Perlahan, dengan tangan gemetar, Rian meraih resleting tenda dan menariknya ke bawah. Rian menarik resleting tenda dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Matanya terpaku pada celah yang semakin terbuka. Cahaya senter menyorot ke dalam, mengungkapkan pemandangan yang membuat mereka semua ternganga. Tenda itu kosong. Tidak ada Dika. Tidak ada barang-barangnya. Hanya alas tidur yang terlipat rapi. Seolah seseorang baru saja meninggalkannya. Tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bau aneh yang menyeruak dari dalam tenda. Bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Apa-apaan ini? Bisik Andre. Wulan menutup mulutnya, menahan rasa mual. Tari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ini gak masuk akal. Kita lihat sendiri kalau tenda Dika hilang. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Rian mengamati bagian dalam tenda lebih dekat. Tangannya menyentuh lantai kain yang sedikit lembab. Saat ia mengangkat tangannya, ada bekas merah kehitaman di sana. Darah. Andre menyalakan senter ke tanah di sekitar mereka. Ada jejak kaki samar yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan, seolah seseorang menyeret kakinya saat berjalan. Jejak itu tidak hanya satu, ada beberapa. Ini bukan jejak Dika saja, kata Andre pelan. Wulan mulai menangis. Aku mau pulang. Kita harus pergi dari sini. Rian menatap teman-temannya satu persatu. Kita nggak bisa pergi tanpa Dika. Sebuah suara lirih mengalun di antara pepohonan, seperti bisikan panggilan samar yang datang dari arah jejak kaki itu. Wulan meremas lengan Tari, matanya membulat ketakutan. Kalian dengar itu? Andre mengangguk, wajahnya tegak. Itu suara Dika. Rian menghela nafas panjang. Kalau dia masih hidup, kita harus menolongnya.
Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak kaki itu. Kabut semakin tebal, seolah menutupi sesuatu yang tidak boleh mereka lihat. Suara bisikan itu semakin jelas, namun ada sesuatu yang aneh. Seolah suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak, tumpang tindih seperti gemah. Tari berpegang erat pada ulat. Suara itu kedengarannya aneh, kayak bukan cuma Dika yang bicara. Namun mereka terus berjalan hingga jejak itu berhenti di depan sebuah pohon besar. Di bawahnya ada sesuatu yang tertimbun daun-daun kering. Rian berjongkok dan mulai menggali. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan dingin. Saat ia menariknya keluar, Wulan menjerit ketakutan. Itu baju Dika penuh dengan noda darah. Andre menyalakan senter ke sekitar mereka. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan dan kabut-kabut yang menyelimuti tempat itu. Dika, kalau kamu di sini, jawab kami, teriak Ria. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang mereka. Suara itu cepat dan berat, seperti seseorang yang berlari mendekat. Mereka berbalik, menyorotkan senter ke arah suara. Yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Seseorang berdiri di ujung kabut dengan wajah tertutup bayangan. Tapi dari posturnya, mereka tahu itu Dika. Dika? Rian melangkah maju. Sosok itu tidak menjawab. Wulan menangis tertahan, tubuhnya pun gemetar. Tari menahan nafas. Andre merasakan bulu kuduknya berdiri. Kemudian Dika mulai berjalan ke arah mereka. Langkahnya aneh, terseret, seolah ia kesulitan menggerakkan tubuhnya. Ketika cahaya senter menerangi wajahnya, mereka semua terkejut. Matanya kosong, wajahnya yang pucat, dan bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang hampir tak terdengar. Tolong, pergilah sebelum terlambat. Lalu dari balik kabut muncul bayangan lain, lebih besar, lebih gelap, dan itu bukan manusia. Dia berdiri di ujung kabut, tubuhnya kaku, wajahnya pucat, bibirnya terus bergerak mengucapkan sesuatu yang hampir tak terdengar. Tolong, pergilah sebelum terlambat. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, dari balik kabut muncul sesuatu yang lain. Sebuah bayangan besar, gelap, dan bergerak dengan cepat yang tak wajar. Bentuknya tidak sepenuhnya manusia, tetapi juga bukan binatang. Andre menyalakan senter ke arahnya. Astagfirullah. Itu. Makhluk itu bergerak lebih dekat, dan saat cahaya menyentuhnya, mereka bisa melihat bentuknya lebih jelas. Sosoknya tinggi dengan tubuh yang menyerupai manusia, tetapi kulitnya hitam seperti arang dan matanya berwarna merah menyala. Tari mundur dengan nafas tersengal. Kita harus pergi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Dika tiba-tiba berteriak keras, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya tersentak, lalu jatuh berlutut. Rian berlari ke arahnya. Dika, bangun Dik. Namun saat ia mencoba menyentuh bahu sahabatnya, Dika menoleh cepat dengan ekspresi kosong. Tatapannya tajam, tidak seperti Dika yang mereka kenal. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Suaranya terdengar berat, hampir bukan miliknya sendiri.
Andre menarik lengan Rian. Rian, kita nggak bisa tinggal di sini. Lihat itu. Makhluk besar itu semakin dekat. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari mereka. Nafasnya berat dan berderak, seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalam dadanya. Tari berteriak, "Lari, lari teman-teman!" Mereka semua berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan Dika yang masih berlutut di tanah. Kabut semakin pekat, menyulitkan mereka untuk melihat arah. Ranting-ranting pohon menggores kulit mereka saat mereka berusaha mencari jalan keluar. Wulan menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dika, atau sesuatu yang menyerupai Dika, kini berdiri dengan tubuh kaku, menatap mereka dengan tatapan kosong. Kemudian makhluk besar itu mengulurkan tangan hitamnya ke arah Dika. Dan dalam sekejap, Dika menghilang ke dalam kabut. Mereka tidak berhenti berlari hingga tiba di area perkemahan. Napas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar ketakutan. Apa itu tadi? Wulan terisak, tangannya menutupi wajahnya. Rian terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Aku nggak tahu, tapi Dika... Andre menggeleng cepat. Dika sudah tidak ada. Mereka semua terdiam. Keheningan menggantung di antara mereka, hanya diiringi suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan. Tari menarik nafas dalam-dalam. Kita harus pergi dari sini. Mereka setuju. Segera mereka mengemasi barang-barang mereka dengan tangan gemetar. Namun saat Rian mengangkat tasnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tasnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dengan ragu, ia membukanya, dan matanya membelalak saat melihat isinya. Baju Dika masih berlumuran darah. Ini nggak mungkin. Suara Rian bergetar saat mengangkat pakaian itu. Wulan menutup mulutnya. Air matanya jatuh lebih deras. Siapa yang menaruh itu di tasmu? Tari mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Kita nggak bawa itu. Itu seharusnya ada di bawah pohon tempat kita menemukannya tadi. Andre menelan ludah, lalu menyalakan senter ke sekeliling perkemahan. Seseorang atau sesuatu ingin kita tahu kalau kita belum selesai. Angin berhembus lebih kencang, menggoyangkan tenda mereka. Kabut yang semula mulai tipis kini kembali menebal, lebih pekat dari sebelumnya. Dan saat itu, terdengar suara familiar. Lirih, hampir seperti bisikan. Tolong, aku di sini. Itu suara Dika. Tapi kali ini, suara itu datang dari dalam salah satu tenda mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong, aku di sini. Suara Dika terdengar dari dalam salah satu tenda mereka. Suara itu pelan, serak, dan terdengar putus asa. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Rian menyalakan senter ke arah tenda tersebut. Tirainya tertutup rapat, namun bayangan samar terlihat di dalamnya, seperti seseorang yang terduduk membungkuk. Wulan menggigit bibirnya, menahan ketakutan. Tapi tadi kita lihat sendiri, Dika menghilang kan? Tari meremas tangan Wulan erat. Kalau benar itu Dika, kenapa dia bisa ada di tenda?
Andre mengangkat pisau lipat yang dibawanya, bersiap jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. "Aku buka tendanya," katanya mantap. Rian mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Andre perlahan mendekati tenda. Tangannya yang gemetar meraih resleting, menariknya perlahan. Udara dingin menyelinap keluar dari dalam tenda, membuat bulu kuduk mereka semakin berdiri. Saat resleting terbuka sepenuhnya, mereka semua menahan napas. Dika memang ada di dalam. Ia duduk dengan kepala tertunduk, tubuhnya kaku, pakaiannya kotor, penuh dengan tanah dan noda merah yang sudah mengering. "Dika!" Rian bergegas masuk, mengguncang bahunya. Dika mengangkat wajahnya perlahan. Namun matanya kosong, tidak fokus, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. "Dik, kamu dengar aku kan, Dik?" tanya Rian. Bibir Dika terbuka, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan pergi. Mereka akan datang." Tari menelan ludah. "Siapa yang akan datang, Dik?" Dika menggeleng lemah. "Mereka tidak suka kita di sini. Mereka akan mengambil." Sebelum Dika selesai berbicara, angin bertiup kencang. Kabut di luar semakin tebal, dan tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara langkah kaki yang berat. Tapi bukan hanya satu, banyak. Andre refleks, berlari keluar tenda, menyorotkan senter ke arah suara. Di kejauhan, di antara kabut, mereka bisa melihat sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam, tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu perlahan mendekat. Tubuh mereka tampak samar dalam kabut. Tapi semakin lama, semakin banyak yang muncul. 1, 2, bahkan 10. Mereka dikelilingi. Wulan berpegangan erat pada Tari. Tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang harus kita lakukan?" Rian menatap ke sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi kabut semakin menutupi mereka, seakan ingin mengurung mereka di tempat itu. Tiba-tiba, Dika meraih lengan Rian yang kuat. "Ada jalan keluar." Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. "Ikuti aku." Meski ragu, mereka tidak punya pilihan lain. Dika berjalan dengan langkah tertatih, memimpin mereka ke arah yang berlawanan dari makhluk-makhluk itu. Mereka berlari secepat mungkin, menembus kabut yang semakin tebal. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka lelah, tapi ketakutan mengalahkan segalanya. Mereka semakin mendekat. Andre melihat sesuatu di depan mereka. Itu jalur turun. Sebuah jalan setapak terlihat samar di antara pepohonan. Mereka mempercepat langkah, berharap bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Namun sebelum mereka bisa mencapai jalan itu, terdengar jeritan keras dari belakang. Wulan menoleh dan menjerit ketakutan. "Dika!" Dika pun terjatuh. Tubuhnya ditarik oleh sesuatu dari balik kabut. Tangannya terulur mencoba menggapai mereka. Pergi sekarang." Rian berusaha menariknya, tapi cekraman di tubuh Dika terlalu kuat. Mata Dika yang kosong menatap mereka untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya sepenuhnya lenyap ke dalam kabut. Hanya tersisa suara angin berbisik, dan Dika pun menghilang. Tanpa pilihan lain, mereka melanjutkan lari menuju jalur turun. Setiap langkah terasa berat, seolah sesuatu menahan mereka. Namun begitu mereka keluar dari batas kabut, semuanya terasa berbeda. Udara lebih hangat,
Kabut tidak mengikuti mereka, dan yang paling aneh, tidak ada suara sama sekali. Mereka berhenti, menoleh ke belakang. Bukit kabut masih berdiri megah di kejauhan, diselimuti kabut tebal yang seakan menjadi benteng tak kasat mata. Wulan jatuh berlutut, menangis terisak. "Dika," Andre mengepalkan tangan, tubuhnya bergetar dengan kemerahan dan kesedihan. "Kita gak bisa ngelakuin apa-apa." Rian terdiam, menatap bukit itu dengan ekspresi kosong. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertinggal di sana. Mereka pun berhasil keluar dari bukit kabut. Tapi tidak semua dari mereka pulang dengan selamat.